Kisah 7 pemuda dan seekor anjing yang tertidur selama 309 tahun di dalam gua. Dikisahkan, dahulu ada sebuah kerajaan Romawi kuno Bizantium yang dipimpin seorang raja zalim bernama Dikianus. Tidak hanya zalim, raja itu juga kafir dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga memerintahkan para rakyatnya untuk menyembah berhala yang tak berakal, tak bisa memberi pertolongan, tuli, buta, dan bisu. Barang siapa yang menolak penyembahan terhadap berhala, maka sang baginda raja tidak segan-segan untuk memberikan hukuman yang berat. Orang-orang beriman banyak sekali yang dizalimi oleh sang raja. Kezaliman inilah membuat orang-orang beriman menjadi khawatir akan diri mereka, hingga akhirnya mereka banyak yang menutup-nutupi keimanan mereka. Ketika saat dirasa orang-orang beriman telah habis dan lenyap, Raja Dikianus lantas menganggap bahwa dirinya telah berhasil melenyapkan orang-orang beriman. Padahal, ketanyaannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mengetahui isi hati setiap makhluknya. Pada suatu ketika, ada seorang menteri Raja Dikianus yang bernama Birunus. Suatu hari ia pernah bertemu dengan pengembala kambing yang selalu ditemani seekor anjing. Pengembala itu mengajak Birunus untuk beriman kepada Allah dan meninggalkan sesembahan berhala yang tak berakal. Nasihat dan ajakan pengembala kambing itu lalu akhirnya berhasil membuat hati Birunus leleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Birunus masih menyembunyikan keimanannya, karena khawatir akan nasib buruk yang akan menimpanya. Di kota Efesus terdapat pula orang-orang beriman yang menyembunyikan keimanannya. Di antaranya, ada 7 orang pemuda yang juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama pemuda Ashabul Kahfi ada beberapa versi namun ada sedikit kemiripan. Dalam kitab Hasyiah Al-Sawi, ala tafsir Al-Jalalain dijelaskan, bahwa nama ketujuh pemuda itu adalah Muksalmina, Tamliho, Martunis, Nainuis, Sariulis, Sunawanis, dan Falyastatyunis. Pada suatu malam, 7 orang beriman itu bersilaturahmi di rumah pengembala kambing. Suatu hari, Raja Dikianus ingin membuat takut orang-orang beriman yang menutupi keimanannya. Ia kemudian mengeluarkan seorang mukmin dari dalam penjara. Orang mukmin itu lantas dilemparkan untuk makanan singa buas yang sedang kelaparan. Orang mukmin itu akhirnya wafat menjadi santapan hewan buas. Raja zalim itu dengan bangganya berkata, "Inilah balasan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, yakni menjadi mangsa singa lapar." Menyaksikan kengerian itu, orang-orang merasa sangat ketakutan hingga mereka mengatakan tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, dan berbalik selalu menyembah berhala. Raja Dikianus akhirnya mengendus jejak ketujuh pemuda beriman. Ketujuh pemuda beriman itu akhirnya memutuskan untuk kabur keluar dari kota Efesus demi menghindari kezaliman. Para pemuda beriman itu pergi berbekal makanan dan ada yang membawa uang dirham perak bergambar Raja Dikianus. Mereka semua lalu berangkat pergi untuk menyelamatkan diri dari pengejaran pasukan Raja Zalim. Dalam perjalanannya mereka ditemani seekor anjing yang sangat setia. Anjing itu bernama Kitmir. Para pemuda beriman itu lantas memutuskan untuk bersembunyi di dalam sebuah gua. Setelah sampai, mereka lantas memasuki gua itu, sedangkan si anjing berada di luar gua, tepatnya di pintu gua. Sang pengembala lantas berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sismu dan sempurnakanlah petunjuk lurus bagi kami dalam urusan kami ini." Allah kemudian menjadikan gua sempit itu terasa luas daripada istana besar. Saat badan 7 pemuda beriman itu merasa letih, maka mereka memutuskan istirahat sejenak dan terlelap tidur. Ketika para pemuda itu tertidur, pintu gua berada di sebelah kiri berkebalikan dari arah kiblat, jadi saat matahari terbit cahayanya tidak langsung menyinari mulut gua melainkan berarah ke sisi kanan. Dan saat matahari gurup, sinarnya tidak menyinari langsung mulut gua melainkan langsung ke arah kiri. Allah SWT senantiasa melindungi para pemuda beriman itu baik di waktu siang maupun malam. Di dalam gua Allah melindungi mereka dari panasnya sinar matahari dan dari dinginnya waktu malam. Tidak terasa tahun telah berganti tahun, ternyata para pemuda itu telah terjaga dalam tidurnya selama 309 tahun. Allah lantas membangunkan mereka semua. Setelah mereka bangun, badan terasa remuk karena terlalu banyak tidur. Perut juga terasa kosong dan lapar. Salah seorang bertanya, "Berapa lama ini kita tidur di sini?" Yang lain menyahut, "Kita di sini sehari atau setengah hari." Salah satu di antara mereka lalu pergi keluar gua untuk membeli makanan dengan membawa uang perak bergambar Raja Dikianus. Setelah sampai di kota, pemuda itu merasa janggal dan ada sebuah keanehan. Kota yang ia lihat terasa berbeda dan sepertinya bukan kota Efesus yang ia kenal dulu. Bangunan rumah telah berubah, bahkan gerbang kota tidak terdapat berhala lagi. Berhala Raja Dikianus juga tidak terlihat. Menakutkannya lagi, orang-orang merasa heran melihat kedatangannya. Kejadian ini lantas membuatnya takut bila dibuntuti mata-mata Raja Dikianus. Ia lantas langsung bergegas menuju warung makan untuk membeli makanan.
Saat transaksi beli makanan, si pemuda mengeluarkan uang perak yang ia punya. Namun si penjual makanan pala kaget sembari melihat uang perak itu. Si penjual bertanya, "Uang apa ini? Aneh sekali. Anda ini siapa? Dan ini gambar siapa?" Si pemuda menjawab, "Ini adalah gambar Raja Dikianus." Saking terkejutnya, si penjual lantas berkata, "Gila kamu ya, Dikianus, semoga Allah melaknat si kafir itu. Dia itu sudah mati 3 abad yang lalu." Si pemuda lantas makin bingung, masak iya Raja Dikianus sudah mati 3 abad yang lalu? Pemuda itu balik bertanya, "Hah, 3 abad yang lalu, semoga Allah melaknat Dikianus si kafir itu sudah mati." Mendapati fenomena aneh itu, orang-orang lantas mengerumuninya dan lalu membawanya ke hadapan istana raja. Pemuda itu lantas menceritakan kisah pelariannya bersama 6 kawannya dari kezaliman Raja Dikianus. Mendengar penuturan dari pemuda itu, sang raja merasa heran juga. Beliau berkata, "Anda beriman kepada Allah yang Maha Kuasa. Allah menjadikan kalian bertujuh dan anjing kalian tertidur selama 3 abad lamanya. Kemudian, Allah menghidupkan kalian lagi. Oh, betapa maha kuasanya Allah." Sang raja lalu menjelaskan juga, bahwa Raja Dikianus itu sudah mati. Sedangkan raja sekarang dan rakyat telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, pemuda itu diminta untuk membawa mereka ke tempat gua di mana kawan-kawannya berada. Orang-orang pun merasa penasaran ingin menyaksikan keajaiban yang sangat menakjubkan itu. Sesampainya di gua, pemuda itu meminta izin kepada sang raja untuk masuk duluan. Karena, ia khawatir jikalau kawan-kawannya mengira kalau yang datang adalah Raja Dikianus yang zalim. Kemudian, masuklah pemuda itu ke dalam gua terlebih dahulu. Di dalam gua pemuda itu menceritakan kepada kawan-kawannya mengenai kondisi saat ini yang telah terjadi dan mengenai tidur mereka selama ini. Mengetahui hal itu, menangislah mereka semua, keimanan dalam diri mereka semakin mantap dan kuat. Selanjutnya, mereka semua lantas kembali tertidur. Namun, kali ini tidur mereka adalah tidur abadi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas mencabut nyawa mereka dan akhirnya mereka semua meninggal dunia. Raja dan penduduk negeri waktu itu benar-benar telah menyaksikan keajaiban Allah yang sangat luar biasa. Inilah kisah luar biasa para pemuda Ashabul Kahfi. Tapak tilas gua ini masih bisa kita jumpai yang kini berada di desa Rajib kota Abu Alanda Yordania. Kisah Ashabul Kahfi ini juga diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 9-26. Selain itu, salah satu kisah yang menarik dari kisah Ashabul Kahfi adalah seekor anjing bernama Kitmir. Kitmir adalah seekor anjing yang ceritanya dikisahkan dalam Al-Quran dan dipercaya sebagai satu-satunya anjing yang kelak masuk surga. Dahulu, Kitmir adalah anjing yang ikut beserta 7 pemuda Ashabul Kahfi yang lari dari kejaran raja yang zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di muka gua." Quran Surah Al-Kahfi ayat 18. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3, orang yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan, jumlah mereka adalah 5 orang, yang keenam adalah anjingnya sebagai terkaan terhadap barang yang gaib, dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang kedelapan adalah anjingnya." Quran Surah Al-Kahfi ayat 22. Ayat ini menjelaskan, bahwa anjing saja bisa meraih derajat yang tinggi karena ia bersahabat dan bergaul dengan orang-orang solih dan wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga, Allah mengabarkan hal itu dalam kitabnya. Lalu, bagaimana dengan kaum mukminin yang bergaul serta mencintai wali-wali dan orang-orang solih? Tentulah mereka akan lebih tinggi lagi derajatnya. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.